itu kan omset, biaya itu kan sudah biaya tetap Bu, gimana dikurangkan? Tetap harus dikurangkan, pengurangan karyawan. Kalau dari bisnis yang saya jalani selama ini ya alhamdulillah ya, kalau dibilang tidak untung sih enggak ya, alhamdulillah untung. Hanya kan relatif ya, besar atau kecil gimana kita ngolahnya. Sebenarnya kita bisa lihat dari waktu kita menentukan harga jual aja. Ya, waktu kita menentukan, memang sih nggak semua barang kan laku, jadi kita harus bisa sharing profit aja di satu. Jadi lebih ke substitusi margin juga ya? Iya, misalnya satu barang ini barang laku nih, ya kan best seller ya. Untuk barang best seller berarti kita tetapkan margin keuntungannya tidak begitu tebal, cukup tipis aja gitu kan. Yang penting tapi dia bisa ditunjang dengan kuantiti penjualan yang banyak. Ya kan, seperti itu. Dan kalau barang yang jarang keluar tapi tetap dibutuhkan orang, ya bolehlah kita kasih untung yang agak besar supaya bisa saling subsidi silang. Betul. Ya kan, atau barang yang tidak begitu dibutuhkan customer, ya kan, atau kita lihat barang yang ibaratnya kalau orang suka bilang black market, tidak ada harga jual, orang bingung tapi orang butuh gitu kan, ya bolehlah kita tebal misalnya sekali-kali gitu kan. Oh ini barang nih jarang orang jual nih, ya kita boleh tinggikan dikit tapi tetap ada perhitungannya yang reasonable kan. Orang usaha kan nggak boleh yang sewenang-wenang juga nentuin harga jual ya, tetap ada patokannya. Kalau di usaha seperti saya, toko ya, atau mungkin usaha-usaha yang hampir sama sejenis, pasti kan ada yang namanya biaya tetap dan biaya yang variabel. Yang biaya tetap itu seperti kebutuhan bayar gaji karyawan, bayar listrik, bayar internet, uang sampah, uang keamanan, itu yang udah kita harus siapkan, manage. Jadi artinya kita ada penjualan atau enggak, atau juga kebutuhan sewa toko, itu kan udah tetap. Ya kan, seperti itu. Kita hitung-hitung dulu nih biaya, untuk biaya-biaya tadi tuh sebulan tuh harus butuh uang berapa banyak, gaji pegawai lah, listrik segala macam. Misalnya kita totalkan di angka 10 juta, ya kan, 10 juta. Kalau yang biaya yang tidak tetap, yang variabel itu kan berarti berubah-berubah berdasarkan omset, itu bisa kita atur. Ya kan, artinya kita harus bisa analisa kalau biaya tidak tetap itu biaya yang timbul kalau ada penjualan. Jadi kita harus bisa analisa kalau biaya itu timbul tapi tidak ada penjualan, itu berarti ada yang salah. Kalau udah kita dari 10 juta biaya tetap per bulan, kita bagi 30 hari. Misalnya nih, untuk gampangnya biaya itu 30 juta lah. 30 juta kalau kita bagi 30 hari berarti satu hari itu harus tanggung biaya sebesar 1 juta. Nah, berarti kita berpikir, oh dalam satu hari saya harus dapat minimal untung 1 juta. Itu kita belum bicara kita punya kelebihan loh ya, baru untuk nutup biaya tetap aja. Perhitungan seperti itu. Berarti kita gojlok di situ. Saya harus jual barang 100 piece satu hari. Saya harus jual barang 100 piece. Nah, 100 piece itu kita lihat gimana cara jualnya. Oh, misalnya saya harus jual item beras. Beras saya harus bisa kejual 10 piece. Gula saya harus bisa jual 15 piece. Itu cara baginya sih, simpelnya seperti itu. Dan sekarang kan sudah banyak tuh sistem kasir yang bisa nunjang. Jadi kita tinggal ngebantu aja gitu kan, seperti yang kasir yang seperti saya pakai ya. Ya saya tidak endorse tapi saya pakai sistem itu. Kita pakai sistem yang biasa dipakai untuk retail, mungkin pernah dengar namanya sistemnya Moka. Oh Moka ya. Iya. Jadi restoran-restoran pakai juga ya. Iya, jadi di situ kita tinggal berusaha kerja dengan benar. Maksudnya kerja dengan benar, sebenarnya tinggal kita masukkan modal, kita beli barang itu berapa, dia udah bisa hitung sendiri. Harga jual berapa, harga beli kita berapa, nanti dia akan otomatis memunculkan angka margin keuntungan, selisih antara penjualan dan pembelian. Keren ya? Ya kan, misalnya kita satu hari ini kita jual barang 1 juta. Terus pembelian barang kita hari ini 800, untuk otomatis dia akan muncul di situ 200.000 untungnya. Nah, kita kan bisa analisa dengan uang 200.000 sehatu hari cukup nggak? Ya kan? Oh, ternyata tidak cukup nih. Oh, kalau tidak cukup caranya bagaimana? Apakah kita mau menaikkan kita punya omset atau mau menurunkan kita punya biaya? Nah, kalau kita tidak mampu, sudah berusaha sekuat tenaga untuk naikkan kita omset, berarti kita harus turunkan biaya.
Bagaimana cara kita menurunkan biaya? Misalnya kita kurangin jumlah karyawan. Yang utama sih harus kalau kita masih mau berjuang ya kita berusaha naikin omset sebesar-besarnya supaya bisa cover angka margin itu. Tapi kalau nggak bisa, misalnya biayanya kita tekan. Jangan sampai omsetnya segitu-gitu aja tapi kita tidak melakukan apa-apa. Biaya tuh kita teruskan aja. Terus itu kan omset biaya itu kan sudah biaya tetap Bu. Gimana dikurangkan? Tetap harus dikurangkan. Pengurangan karyawan. Terus biasa pakai internet, tidak usah pakai internet, ya kan? Kalau memang tidak bisa gitu ya kan, buat apa dipaksakan? Intinya seperti itu ya. Harus bisa hitung. Jadi kalau memang kita tidak bisa mampu untuk bayar 6 karyawan, untuk apa kita mempekerjakan 6 orang karyawan? Ya udah kita kerjakan aja 2. Dengan 2 biasanya bisa turun nih. Costnya jadi kecil, bisa nekan sampai 40%, kan itu lumayan. Ya kan, terus kita lihat lagi kenapa nih penjualan kita nggak naik, apakah barang kita kurang diminatin itemnya, apakah memang harga jual kita yang terlalu tinggi, kita evaluasi lagi. Contoh nih kita lihat, oh di tempat lain tuh barang ini laku banget nih gitu kan. Itu pentingnya kita bergaul sesama penjual, bukan untuk motivasi, juga untuk informasi. Kita jual barang ini di tempat kita karena kita lihat orang lain jual barang ini tuh laku. Tapi ternyata pas kita coba di tempat kita itu tidak laku gitu kan. Nah kita harus tahu, harus kita analisa kenapa tidak laku. Oh mungkin segmennya berbeda, ya kan. Oh di sana segmennya begini, biasa orang pakai ini. Jadi ada beberapa produk di tempat saya juga, di tempat lain tuh lakunya seperti kacang goreng. Di tempat saya tidak laku satupun. Bisa kayak gitu, ya. Contoh nih, kita suka lihat nih, saya jual berbagai macam barang sembako. Frozen. Di tempat lain tuh ada salah satu merek A, itu jualnya seperti kacang goreng. Laku banget. Terus saya lihat, saya mau coba jual. Tidak laku. Ternyata mungkin customer saya tuh golongannya middle class sampai ke atas. Jadi mereka tidak pakai merek itu. Gitu kan. Gitu sih salah satunya.